Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan beberapa pendapat mengenai kasus Nenek Syani yang diduga mencuri beberapa kayu jati di lahannya sendiri. Berikut ada beberapa pendapat yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kasus Nenek Asyani menguatkan bahwa sulit mendapat keadilan di tengah-tengah hukum yang diterapkan di Indonesia. Ia dituduh mencuri kayu yang diambilnya dari lahan milik sendiri. Selain itu juga, ia tidak mengetahui bahwa lahan miliknya sudah berpindah tangan sekalipun ada bukti sertifikat yang disimpannya. Apalagi dakwaan yang ditunjuk untuknya begitu berat, tidak seimbang dengan perbuatan yang dituduhkan padanya. Kayu jati yang dipermasalahkan tersebut sebenarnya sudah diambil sejak lama dan disimpan. Sementara itu, ukuran kayu yang diambil hanyalah kayu berukuran kecil, berbeda dengan ukuran kayu yang dimaksud oleh perhutani. Apalagi dengan usia Nenek Asyani yang sudah tua, seharusnya aparat hukum memperhatikan keadaan ia saat ditahan. Di luar sana juga banyak pejabat pemerintah yang sudah jelas merampok harta rakyat, bahkan bekerja sama dengan pihak asing menggeruk kekayaan sumber daya alam milik rakyat dibiarkan bebas. Kalaupun ada yang tertangkap hukum yang diberikan tidak sepadan, bahkan masih bisa menikmati fasilitas mewah di dalam penjara. Inilah akibat hukum kapitalisme buat manusia yang menghasilkan kezaliman. Siapa yang memiliki uang dan kekuasaan akan mudah lolos dari jeratan hukum, tetapi yang tidak punya uang dan kekuasaan akan selalu menerima ketidakadilan. Ironi memang hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Keadilan milik semua manusia, tidak peduli kaya dan miskin, tidak peduli apapun strata sosialnya, tidak peduli apapun jabatannya, tidak peduli siapapun keluarganya. Itulah makna dari prinsip dasar persamaan di hadapan hukum, equality before the law, persamaan tanpa perbedaan hukum bagi setiap manusia. Namun itu adalah teori, bukan praktik. Dalam kenyataannya teori seringkali tidak terwujud. Maka muncullah ungkapan standar penegakan hukum yang ibarat sebilah pisau tajam ke bawah tumpul ke atas. Dalam kasus sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, dalam kasus tersebut telah terbukti bahwa hukum di negara ini ibarat sebilah pisau tajam ke bawah tumpul ke atas. Definisi adil dan tidak adil sangatlah relatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jika kita melihat dari sisi pihak yang menang atau dimenangkan, putusan hukum selalu dianggap adil. Sementara sebaliknya, jika kita melihat dari sisi pihak yang kalah atau dikalahkan, putusan hukum selalu dianggap tidak adil. Yang pasti, negara kita dicanangkan sebagai negara hukum dengan hukum sebagai panglima, dan masyarakat harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi di negara kita sepertinya hukum dan keadilan sangatlah bertolak belakang, seolah-olah dua kutub yang saling terpisah. Hukum seperti tidak memiliki keadilan. Hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis hukum itu sendiri, yaitu bahwa hukum dilahirkan bukan sekedar untuk membuat tertib sosial, tapi lebih daripada itu. Bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Itulah beberapa pendapat dari rekan-rekan saya mengenai kasus Nenek Syani yang diduga mencuri kayu jati di lahannya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.